Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat sehat yang masih diberikan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hari kiamat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Safarina, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun, program studi pendidikan biologi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim, kita wajib mengimani rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dunia kita yang kita tempati saat ini, teman-teman, hanyalah bersifat sementara, dan kehidupan yang kekal akan kita rasakan setelah hari kiamat di akhirat. Semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasan saat di akhirat. Hal tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8, artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Teman-teman semua, melihat hal demikian membuat kita semua sebagai umat muslim yakin dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat sudah jelas tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Berdasarkan firman tersebut, teman-teman, Allah sudah memberikan fakta bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Saat kiamat, seluruh alam semesta hancur, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apabila kita mempercayai adanya hari kiamat, maka kita akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala. Kita juga harus lebih dekat dengan Allah dan menjadi hamba yang lebih taat. Nah, teman-teman, mungkin banyak di antara kita merasa takut atau cemas memikirkan hari kiamat. Bayangan neraka, siksa kubur, dan hisab amal perbuatan seringkali menghantui pikiran. Namun, rasa takut dan cemas yang berlebihan justru akan membuat kita lalai dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang maha dahsyat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, teman-teman, mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, seharusnya memandang dunia sebagai tempat ujian dan persiapan menuju akhirat. Lalu, bagaimana seharusnya kita menghadapi hari kiamat yang akan datang? Teman-teman, yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu yakinlah akan datangnya hari kiamat. Keimanan yang kuat akan menjadi pondasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik
dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Amal soleh adalah bekal utama kita di akhirat. Semakin besar amal soleh yang kita lakukan, semakin besar pula harapan kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, teman-teman, yang ketiga, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah manusia yang penuh dosa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Nah, teman-teman, hari kiamat adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Namun, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan memperbanyak amal soleh, bertaubat, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk selalu berada di jalan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan hati yang tenang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.